Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, lebih-lebih pada masa sekarang ini di mana ada wabah corona atau COVID-19. Jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah saja, kurangi kegiatan di luar rumah. Jangan lupa pakai masker kalau seandainya keluar rumah, rajin cuci tangan seperti yang telah dicontohkan oleh tim kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru mau memperkenalkan nama. Pak Guru namanya Muhammad Zainul Hasan Masyad. Lahir di Pangkalan Bun, dan insya Allah Pak Guru akan mengajarkan pelajaran agama Islam. Cukup itu saja perkenalan dari Pak Guru, dan kita lanjut ke pembelajaran kita. Untuk lebih berkahnya pelajaran kita pada pagi hari ini, kita sama-sama awali dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana? Bisa diikuti? Nanti kalau seandainya belum lancar, bisa diulang lagi video ini untuk mengikuti bacaan barusan. Nah, sekarang coba lihatlah gambar berikut ini. Kegiatan pembiasaan keagamaan. Jadi, dalam pembelajaran agama Islam, kita dianjurkan untuk membiasakan perbuatan-perbuatan yang baik. Contohnya seperti yang ada pada gambar berikut ini. Ini gambar yang pertama, yaitu adalah membaca basmalah. Setiap kegiatan, apapun kegiatan kita usahakan memulainya dengan membaca basmalah. Kalau di gambar ini ada dua orang anak mau makan, dan sebelum makan membaca basmalah. Apa itu basmalah? Basmalah yaitu adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terus gambar yang kedua yaitu adalah mengaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kenapa kita harus mempelajari Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak pelajaran-pelajaran tentang kehidupan, bagaimana kita menghadapi kehidupan kita. Namun sebelum kita untuk bisa memahami lebih dalam, kita harus belajar membacanya dulu. Kalau kita rajin membacanya, maka kita akan mendapat pahala yang banyak banget. Satu huruf saja Al-Quran yang kita baca itu udah 10 pahalanya. Bagaimana kalau baca banyak? Misalnya tadi kita baca surah Al-Fatihah, itu udah berapa ratus huruf itu. Sangat banyak, maka pahalanya juga berlipat-lipat. Dan untuk belajar Al-Quran ini, kita tidak cukup di sekolah saja. Maka perlu adik-adik belajar di tempat-tempat mengaji. Belajar di rumah juga bisa, nanti diajarin sama orang tuanya. Ya, kita lanjut ke gambar berikutnya. Yang nomor 3, yaitu adalah melaksanakan sholat. Sholat itu merupakan kewajiban kedua bagi umat Islam.
kewajiban pertamanya umat Islam yaitu adalah mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, yang kedua adalah sholat. Nah, ini gambar ini orang lagi sholat berjamaah ini. Ada bapaknya, ada kakak, ada adik, ada ibu gitu. Itu sholat berjamaah di rumah. Lebih bagus lagi kalau seandainya bisa sholat jamaah di masjid. Terus gambar yang keempat yaitu adalah mengeluarkan infak, bersedekah, berbagi. Entah itu berbagi makanan, berbagi jajan, ataupun berbagi uang di saat kita memiliki kelebihan. Rajin sering berbagi. Terus ini yang kelima, gambar yang kelima yaitu adalah membantu orang tua. Jangan nanti mentang-mentang kita masih kecil kita mau bermanja-manja, tapi sejak kecil kita harus latihan mandiri. Di situ ada yang nyapu, ada yang nyiram tanaman. Nah, misalnya kalau kita ini bangun tidur, rapikan tempat tidurnya. Habis makan, cuci piring sendiri. Itu latihan membantu orang tua. Jangan terus bermanja-manja. Kalau dari kecil udah bermanja-manja, nanti besarnya tambah manja lagi. Itu berbahaya, tidak bagus. Jadi entan payung kayak Esan di filmnya Ipin Upin. Terus yang keenam ini ada menolong sesama. Ini gambarnya ada seorang yang sedang sakit, terus dijenguk sama temannya, bawa oleh-oleh. Nah, itu cara menolong sesama contohnya. Misalnya ada teman kita yang tidak punya pensil, kita kasih pinjam pensil. Itu juga menolong sesama. Ada teman yang terjatuh ketika bersepeda, memakai sepeda misalnya, ya kita bantu bangunin. Nah, seperti itu contoh menolong sesama. Nah, semua gambar yang tadi itu perlu untuk kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau udah terbiasa, nanti akan menjadi akhlak, menjadi sesuatu karakter, menjadi karakter kita, karakter yang baik. Maka perlu latihan dari sejak kecil. Tapi kalau dari kecil udah nggak mau berperilaku baik, nanti besarnya perilakunya juga nggak baik. Nah, sekarang kita ke materi pembelajaran kita, yaitu tentang kasih sayang. Nah, ini ada cerita kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo membaca. Nanti Pak Guru kirimin tagnya ya. Bapak Guru bacakan dulu. Salah satu contoh kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengemis tua yang buta. Walaupun pengemis tua itu selalu mengejek, menjelekkannya, tapi Rasulullah tetap menyayangi pengemis tersebut dengan bersabar, menyuapinya setiap hari. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kebiasaan itu dilanjutkan oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan pengemis itu merasa heran karena menyuapinya saat ini berbeda dengan yang biasanya, yang selalu lembut dan penuh kasih sayang. Akhirnya Abu Bakar memberitahu bahwa yang biasa menyuapinya setiap hari sudah wafat, meninggalkan kita semua. Dialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kabar itu, sang pengemis tua menangis dan menyesal telah menjelek-jelekkan Rasulullah yang sangat menyayanginya. Begitulah yang Rasulullah yang sangat penyayang dan selalu bersabar dalam keadaan apapun. Nah, itu cerita kasih sayang Rasulullah. Walaupun Rasulullah diejek-ejek, dijelekkan, tapi Rasulullah tetap sayang kepada orang tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita tonton video berikut ini.
semua duduk yang manis ya. Kalian sudah siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Baiklah. Pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin, kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, dengan kedamaian Islam, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Dasar manusia pada bodoh semua. Bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad. Zaid, tidakkah kau dengar itu? Dengan apa? Anak yatim dengan tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Masya Allah. Siapa yang berani berkata seperti itu? Siapa dia? Memang kau tidak tahu, wahai Zaid? Dia itu seorang pengemis Yahudi buta di pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan mendustakan Nabi. Apakah orang-orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas? Siapa engkau, Tuhan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah, duduk bersamaku sebentar. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh gila pengemis itu. Apa dia tidak tahu hadapan dengan siapa? Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Enak sekali makanan ini. Terima kasih, Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Demikianlah sejak saat itu Muhammad seperti ini, Rasulullah sering mendatangi akan pengemis menjadi buta. pengikutnya. Si pengemis Yahudi buta itu tidak tahu bahwa yang selama itu mendatanginya adalah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menceritakan siapa beliau sebenarnya. Nabi tidak marah, kan dihina terus, Bah. Itulah salah satu keutamaan Nabi. Beliau sangat sabar meskipun dihina. Beliau tetap bersikap lemah lembut terhadap si pengemis itu. Hingga suatu ketika Rasulullah pun wafat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah, silahkan masuk. Ada apakah gerangan ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya, apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja. Baiklah, akan aku lakukan.
Setelah mendengar penuturan anaknya Aisyah, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar menjadi geram. Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Pak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabat yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Siapa dia? Dialah Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad? Benarkah apa yang kau katakan? Gimana? Udah menonton videonya? Nah, itu contoh kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang pengemis yang tiap hari kerjaannya menghina Nabi, tapi malah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar dan bahkan memberikan kasih sayangnya, menyuapinya, memberikan dia uang sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah kepada pengemis tersebut, walaupun pengemis tersebut menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hebatnya Rasulullah. Nah, sekarang coba lihat gambar ini. Ini gambar orang berkasih sayang ketika bertemu, saling sapa, bersalaman. Terus ini ada gambar kedua. Ini gambar orang tidak saling kasih sayang, malah berantem. Ini tidak patut untuk dicontoh. Nah, ini contoh gambar yang tidak kasih sayang. Ada anak yang besar membuat nangis anak yang
kecil dengan membuang es krimnya. Ini perbuatan yang tidak patut dicontoh atau perbuatan tercela. Terus ini, kalau yang ini, seorang kakak bersama adiknya pergi berangkat ngaji, tidak ditinggalin atau bahkan ditakutin. Jadi dia sayang sama adiknya. Nah, ini contoh sayang kepada orang tua. Sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat ngaji, bersalaman dulu dengan orang tua sebagai bentuk hormat kepada orang tua. Terus ini ada gambar yang kedua nih. Ini ceritanya si maling kundang yang durhaka sama orang tuanya. Dia itu tidak mau mengakui ibunya, padahal ibunya yang telah mengandung dia 9 bulan. Tapi karena dia itu sudah merasa dirinya kaya, malu sama istrinya, maka dia tidak mengakui ibunya sebagai ibunya. Terus di ceritanya, di dalam dongengnya diceritakan bahwa maling kundang dikutuk menjadi sebuah batu. Bagaimana anak-anak dengan pelajaran kita hari ini? Itulah contoh kasih sayang Rasulullah SAW yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugas hari ini, Pak Guru minta membuat video perkenalan nama dan membaca surah Al-Fatihah dulu. Gimana? Pak ulang lagi, tugasnya yaitu adalah membuat video perkenalan nama sama membaca surah Al-Fatihah. Nah, dan usahakan nanti surah Al-Fatihahnya, membaca surah Al-Fatihahnya menggunakan pakaian seragam ya, biar kelihatan rapi. Ya, mungkin itu saja dari Pak Guru. Pak Guru mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.